Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam semangat dari Buana 79 untuk seluruh pelajar di seluruh Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Oke, baik, pada pertemuan kali ini kita akan coba lanjutkan untuk pembahasan laporan keuangan dari BB Laundry, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesaikan untuk menyiapkan atau menginput data awal, baik itu data perusahaan, data akun, kemudian data persediaan, dan lain-lain sebagainya. Sehingga untuk pertemuan kali ini kita akan coba lanjutkan untuk menginput dokumen-dokumen transaksi yang ada di BB Laundry. Oke, saya rasa untuk mempersingkat waktu kita langsung saja. Ya, kita coba bagi layarnya jadi dua. Di sini sudah saya siapkan untuk dokumen transaksi dari BB Laundry itu sendiri. Oke, dari dokumen nomor 1 langsung kita analisis. Perlu kalian ingat bahwa untuk perusahaan jasa dalam menginput transaksinya kita hanya menggunakan tab menu akun ini saja ya. Jadi tab menu akun, kemudian kita masuk ke record jurnal entry ya, karena ini adalah perusahaan jasa. Berbeda dengan perusahaan dagang, kita harus menggunakan tab akun sales jika ada penjualan maupun penerimaan piutang dari penjualan. Kemudian purchase itu untuk mencatat adanya pembelian barang secara kredit ataupun pelunasan hutang. Karena ini terkait dengan perusahaan jasa dari BB Laundry, maka kita cukup menggunakan tab menu akun, kemudian kita masuk ke record jurnal entry. Seperti ini kira-kira untuk perusahaan jasa ya. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung coba analisis dokumen transaksi mulai dari dokumen nomor 1. Oke, untuk dokumen nomor 1 di sini ada bukti kas masuk ya. Jadi kita menerima uang, di sini keterangannya adalah atas pelunasan piutang tanggal 25 November, yaitu sebesar di sini rinciannya adalah bahwa jumlah piutang itu 2.345.000. Kemudian ada potongan ya, kita memberikan potongan yaitu 46.900 sehingga jumlah yang kita terima adalah 2.298.100 rupiah. Oke, atas dokumen transaksi ini bagaimana cara menginput ke dalam Mayop? Di sini caranya adalah kita masuk ke akun, tab menu akun, lalu masuk ke record jurnal entry seperti ini. Oke, untuk general jurnalnya kita bisa masukkan untuk nomor dokumennya ini BKM-1 ini kita masukkan. BKM-1, kemudian pakai huruf besar, BKM-1, tanggalnya kita bisa masukkan ini tanggal 1 Desember ya. Tanggal 1 Desember 2013 ya. 1 Desember 1 Desember ya. 2013. Oke, untuk memonya sendiri keterangannya bisa kita masukkan di sini adalah pelunasan piutang. Oke, penerimaan ya, penerimaan piutang. Ya, seperti ini. Oke, jurnalnya sendiri untuk mencatat adanya kas masuk atas pelunasan piutang ini di debit atau di sisi debit kita gunakan, karena kita terima uang otomatis kita akan terima menggunakan cash on hand ini ya. Kita gunakan cash on hand karena di sini adanya penerimaan nanti kita akan coba lakukan setoran ke bank ya. Itu jadi bukan kita terima pakai bank. Jadi bank BCA ini jika nanti kita gunakan untuk mengeluarkan, jika kita mengeluarkan uang dengan menggunakan cek, maka akun yang kita gunakan cash atau bank BCA ini. Tetapi karena ini bentuknya kita penerimaan, maka kita terima dengan menggunakan cash on hand sesuai dengan kebijakan perusahaan di awal. Silakan kalian baca lagi. Oke, kita pakai cash on hand ini, nilainya sejumlah yang kita terima ya, berarti yang ini 2.298.100. Ini adalah jumlah yang kita terima. Kemudian atas penerimaan ini ternyata kita ada potongan ya. Ada potongan dari jumlah piutang ini, kita memberikan potongan atas penjualan itu. Maka untuk potongan sendiri kita gunakan akun sales diskon ya, kode 4 ada ya, ini sales diskon. Oke, ada diskon yaitu 46.900 ya. Ya, 46.900. Lalu di sisi kreditnya, karena ini adalah pelunasan piutang, maka otomatis yang berkurang adalah account receivable-nya.
Oke, di sisi kredit sejumlah 2.345.000 sesuai dengan jumlah piutang di sini. Oke, jika sudah seperti ini kita bisa tap ke bawah ya, pastikan bahwa out of balance-nya adalah 0. Kalau sudah kita record. Ya. Lalu yang selanjutnya dokumen nomor 2. Ya, kita masih ke record journal entry ya. Kalau kalian mau mengulang berarti masuk ke akun, masuk ke record journal entry seperti itu. Oke, langsung dokumen nomor 2. Di sini ada faktur, berarti di sini adalah penjualan. Yang kita jual di sini adalah jasa, laundry komplit dan paket hemat komplit. Oke, penjualan secara kredit karena buktinya faktur. Ingat ya, jika dokumen transaksi buktinya adalah faktur, sedangkan di sini adalah kopnya perusahaan adalah BB Laundry, artinya kop perusahaan kita sendiri, maka ini bisa dikatakan sebagai penjualan kredit. Nah, karena yang dijual di sini adalah bentuk laundry komplit dan paket hemat komplit, berarti yang kita jual di sini adalah jasa karena kita adalah perusahaan jasa. Oke, atas adanya penjualan jasa secara kredit, cara menginputnya di sini yang pertama adalah kita masukkan dulu nomor dokumennya F12-1 di sini. F12-1. Kemudian tanggalnya adalah 2 Desember 2013. Oke, keterangannya di sini adalah penjualan. Penjualan kredit ya. Seperti ini. Oke, penjualan jasa supaya lebih komplit. Ya, penjualan jasa secara kredit. Oke. Jurnal yang kita gunakan untuk mencatat adanya penjualan jasa secara kredit, di sini kita lihat bahwa jumlah penjualannya adalah 335.000, dikenakan PPN 33.500 sehingga total piutang yang muncul adalah 368.500. Oke, jadi pencatatannya di sisi debit karena penjualan secara kredit, maka yang akan bertambah adalah piutangnya atau account receivable. Oke, nilainya jumlahnya di sini adalah 368.500. Ya, kemudian dari adanya piutang yang kita terima di sini untuk masuk di sisi kreditnya itu ada PPN. Yang pertama nilai PPN-nya, PPN karena penjualan berarti PPN outcome. Ya, nilainya 33.500 dan nilai penjualan jasanya kita gunakan akun laundry income ini. Ya. Oh sorry, ini tadi di sisi kredit ya. Yang ini di kredit 33.500. Ya, kemudian untuk laundry income-nya atau penjualannya di sini ini adalah di sisi kredit sama, ini jumlahnya adalah 335 nilai penjualannya. 335.000. Ya, seperti ini. Oke, sehingga out of balance-nya 0 di sini ya. Jadi jurnal untuk mencatat adanya penjualan kredit. Di sisi debitnya kita account receivable karena otomatis adanya penjualan kredit ini akan menambah nilai piutang. Oke, nilai piutang itu bertambah karena adanya penjualan ya, penjualan jasa yaitu 335.000 dengan PPN-nya 33.500. Sehingga totalnya adalah sejumlah piutang ini. Oke, kalau sudah seperti ini kita record. Oke, lanjut lagi ke dokumen nomor 3. Oke, dokumen nomor 3 di sini ada bukti kas keluar ya. Kita mengeluarkan kas ya, mengeluarkan uang untuk pelunasan hutang di sini. Untuk pelunasan hutang yaitu yang terjadi tanggal 25 November. Oke, seperti itu. Oke, atas adanya transaksi bukti kas keluar untuk pelunasan hutang di sini caranya adalah yang pertama masukkan kita di sini untuk nomornya, nomor transaksinya ya. C12-1 tanggalnya adalah 3 Desember 2013, keterangannya adalah pelunasan hutang. Ya, seperti ini. Akun yang kita gunakan karena yang kita keluarkan untuk membayar hutang, berarti otomatis hutang berkurang. Hutang berkurang itu ada di sisi kredit. Berarti kita gunakan akun account payable-nya. Oke. Ya, jumlah hutang berkurang di sini jumlahnya adalah yang ini. Ya. Hutangnya adalah 1.125.500. Ini nilai hutangnya 1.125.500. Oke, kemudian di sini ada potongan. Oke, ada potongan 22.510 ya. Nilai potongan ini kita masukkan ke sisi debit dengan menggunakan akun apa ini? Kalau potongan berarti purchase diskon ya. Kita mengeluarkan uang untuk membayar utang
atas pembelian. Artinya di sini ada potongan pembelian. Oke, purchase discount ini sebesar Rp22.510. Sehingga otomatis jumlah hutang kita adalah 1.125.500 karena dapat potongan 22.510, maka yang kita keluarkan di sini kita karena sesuai kebijakan akuntansi jika pengeluaran kas di atas 1 juta kita bayar pakai cek di sini, maka akun yang akan kita gunakan di sini, perhatikan di sini. Pengeluaran kas di atas 1 juta ini dilakukan dengan cek. Artinya jika pengeluaran kas di atas 1 juta, maka kita gunakan akun Bank BCA. Oke. Tadi dokumen nomor 3 ya. Ya, ini berarti kita gunakan akun Bank BCA ini karena dia menggunakan cek. Ya, sebesar 1.148. Berarti salah ini. 1.125.500, kemudian ada potongan 22.510. Berarti di sini total yang kita keluarkan adalah 1 juta. Oh, potongan ini ada di sisi kredit ya. Sorry, maaf. Ini harusnya untuk potongan pembelian ada di sisi kredit Rp22.510. Oke, sehingga total di sini untuk nilai uang yang kita keluarkan atau Bank BCA-nya adalah 1.100.02.990. Ya, perhatikan out of balance-nya 0, artinya sudah seimbang. Oke, jika sudah seperti ini kita record. Ya. Oke, lanjut ke dokumen nomor 4. Ya, dokumen nomor 4 di sini ada faktur, artinya ada transaksi kredit. Perhatikan untuk membedakan apakah ini penjualan kredit atau pembelian kredit, kita lihat kopnya. Jika tadi kopnya di atas ada faktur, tetapi kopnya mana, dokumen nomor 2 ya. Di sini ada dokumen nomor 2 ada faktur, kopnya perusahaan kita atau BB Laundry. Berarti ini adalah penjualan kredit atau penjualan jasa kredit. Akan tetapi jika ada faktur, kok ternyata kopnya bukan BB Laundry, artinya perusahaan orang lain, berarti ini adalah transaksi pembelian secara kredit. Nah, di sini kita membeli setrika dan meja. Berarti yang kita beli adalah peralatan. Berarti di sini kita membeli peralatan secara kredit. Oke, atas adanya transaksi pembelian peralatan secara kredit, otomatis di sini jurnalnya adalah kita masukkan dulu di sini untuk apa? Nomor fakturnya FAK ya, FAK-1, tanggalnya adalah tanggal 4 Desember 2013. Pembelian perlengkapan. Peralatan, sorry. Ya, seperti ini. Oke, jurnal akan adanya pembelian peralatan otomatis karena pembelian peralatan kita berarti bertambah. Oke. Akun yang kita gunakan untuk peralatan sendiri kita gunakan di sini adalah equipment at cost. Nah, nilai peralatan yang di sini adalah nilai pembeliannya di sini yang kita pakai adalah 570.000 ini. 570.000. Nah, kemudian di sini atas pembelian peralatan sebesar 570.000 kita dikenakan PPN ya. Kalau kita hitung di sini PPN-nya adalah 10%, 57.000. 570.000 kena PPN 10% sehingga PPN-nya adalah 57.000. Oke, akun untuk PPN atas pembelian kita gunakan PPN income. Ya, berarti yang ini. Oke, nilainya adalah 57.000. Oke, sehingga dengan demikian adanya nilai pembelian dan PPN otomatis akan menambah hutang karena pembelian secara kredit. Ya, hutang kita bertambah. Kita gunakan akun account payable. Di sisi kredit sejumlah Rp627.000. Sudah sesuai dengan jumlah ini. Ya, jadi dengan adanya pembelian peralatan sebesar 570 dengan PPN-nya 57.000 sehingga jumlah hutang kita ini menjadi 627.000. Oke, kita tap ke bawah, pastikan out of balance-nya 0 di sini. Kalau sudah seperti ini kita record. Oke, lanjut dokumen nomor 5. Oke, di sini ada voucher kas kecil. Sekali lagi voucher kas kecil ini adalah bukti transaksi pengeluaran kas dengan menggunakan kas kecil atau petty cash. Oke, di sini kita mengeluarkan petty cash untuk pembayaran kekurangan gaji karyawan, berarti membayar hutang gaji di sini. Oke, di sini kita masukkan jurnalnya untuk transaksi pembayaran gaji adalah kita gunakan di sini nomornya VKK strip 1, tanggalnya adalah tanggal 5 Desember 2013. Ini adalah pembayaran hutang gaji ya.
Oke, utang gaji di sini akun yang kita gunakan karena kita membayar beban gaji atau hutang gaji, maka otomatis hutang gaji akan berkurang di sisi debit ya. Di sini untuk hutang gaji kita gunakan akunnya adalah expense payable atau utang biaya. Besarnya di sini 340.000. Oke, di sisi kreditnya karena kita membayarnya dengan menggunakan voucher atau kas kecil, berarti di sisi kredit kita gunakan akun petty cash. Ya, sejumlah sama 340.000. Oke, gampang ya. Kita tap ke bawah. Ya, pastikan out of balance-nya ini 0. Kalau sudah kita record. Oke, lanjut dokumen transaksi nomor 6. Di sini ada nota kontan. Ya, nota kontan itu adalah bukti transaksi tunai. Ya, jika faktur tadi adalah bukti transaksi kredit, jika nota kontan ini adalah bukti transaksi tunai. Artinya transaksi tunai ini penjualan atau pembelian tunai, maka kita lihat sekali lagi kopnya di sini. Di sini kopnya adalah perusahaan kita sendiri, berarti ini adalah penjualan tunai. Ya, jika ini kopnya perusahaan orang lain, berarti transaksi pembelian tunai. Oke, di sini karena kita menjual jasa secara tunai, di sini yang kita jual jasanya adalah jasa laundry komplit, laundry kering, paket hemat komplit, paket hemat setrika. Oke, karena kontan otomatis kita langsung mendapatkan uang. Ya, seperti itu. Oke, kita coba akan input ke sini. Masukkan di sini nomornya NT 12 step 1. Tanggalnya adalah tanggal 6 Desember 2013. Keterangannya di sini adalah penjualan tunai. Ya. Penjualan tunai, akun yang kita gunakan karena kita jual jasa secara tunai, maka langsung kas kita bertambah. Berarti yang kita gunakan akun cash on hand. Ya, seperti ini. Nilainya jumlah kas yang kita terima adalah yang ini. 365.200. 365.200. Ini jumlah kas yang kita terima. Itu terdiri dari nilai penjualan. Oke, penjualannya kita masukkan, berarti kita gunakan akun laundry income. Di sini di sisi kredit ya. Nilainya di sini yang kita masukkan untuk penjualan adalah 332.000. 332.000. Kemudian di sini ada PPN. Oke, PPN atas penjualan kita gunakan akun PPN outcome. Ya, PPN outcome di sini adalah 33.200. Oke, sudah sesuai. Coba kita tap ke bawah. Ya, out of balance-nya 0, berarti sudah benar. Kalau sudah kita record. Oke, lanjut dokumen nomor 7. Ada voucher kas kecil. Kembali di sini kita mengeluarkan petty cash atau kas kecil untuk pembuatan brosur. Oke, untuk pembuatan brosur ini maka jurnalnya kita gunakan di sini VKK strip 2 tanggalnya 7 Desember 2013. Keterangannya adalah pembuatan brosur. Ya, pembuatan brosur. Oke, jurnal yang kita gunakan karena kita membayar untuk kepentingan pembuatan brosur, maka kita gunakan akun di sisi debitnya adalah biaya iklan. Oke, biaya iklan kita gunakan advertising expense ini. Oke, jumlahnya di sini adalah 278.000. Ya, kemudian karena kita mengeluarkan atau membayar dengan menggunakan voucher kas kecil, berarti di sisi kredit kita gunakan akun petty cash. Ya, sejumlah sama 278.000. Kalau sudah kita tap ke bawah. Oke, 0. Kalau sudah kita record. Oke, lanjut dokumen nomor 8. Oke, kembali di nomor 8 atau dokumen nomor 8, di sini ada faktur ya. Ada faktur kopnya perusahaan kita. Berarti ini adalah transaksi penjualan jasa secara kredit. Oke, seperti tadi cara melakukan input penjualan jasa adalah kita masukkan dulu nomornya F12 strip 2 tanggalnya 8 Desember 2013. Oke, penjualan jasa kredit ya. Oke, atas penjualan jasa ini akan kita catat dengan cara karena penjualan jasa secara kredit, maka otomatis piutang dagang kita bertambah, account receivable. Oke, di sini piutang dagang kita bertambah 473.000. 473.000. Oke, bertambahnya piutang dagang, piutang jasa ini karena adanya penjualan jasa yaitu 430.000. Kita gunakan akun laundry income. Oke, di sisi kredit nilainya adalah 430, berarti yang ini 430.000. Ya, dengan PPN 43.000. PPN atas penjualan jasa itu adalah PPN outcome, berarti yang ini. Oke, nilainya adalah 43.000, sudah sesuai. Oke, kita tap ke bawah. Out of balance-nya 0.
record. Lanjut dokumen nomor 9. Oke, ada nota kontan ya. Kembali ini ada nota kontan. Sekali lagi saya ingatkan bahwa nota kontan ini adalah transaksi tunai. Nah, untuk membedakan penjualan tunai atau pembelian tunai, kita lihat kopnya. Seperti tadi di atas ada nota kontan, kopnya adalah BB Laundry, berarti adalah penjualan jasa tunai. Di sini nota kontan, kopnya orang lain, berarti adalah transaksi pembelian tunai. Sekarang apa yang kita beli? Kita lihat di sini. Kita beli pemutih Baiklin, pelicin pakaian, dan softener. Ini adalah masuk kategori perlengkapan. Berarti kita membeli perlengkapan secara tunai. Nah, atas pembelian perlengkapan secara tunai otomatis perlengkapan kita pasti bertambah. Oke, kita masukkan di sini adalah KT strip 024. Oke, tanggalnya adalah tanggal 9 Desember 2013, pembelian perlengkapan tunai. Oke. Akunnya di sini karena kita beli perlengkapan otomatis kita dapat perlengkapan. Kita gunakan sublease. Oke, nilai sublease-nya sendiri kita ambil yang ini berarti. Oke, pembeliannya yang ini. Oke, 262.500. 262.500. Oke, di sini kita ada PPN 26.250 ya. Atas pembelian ini kita dikenakan PPN. PPN atas pembelian barang itu dikenakan PPN income. Oke, nilainya di sini adalah 26.250 rupiah. Sehingga dengan adanya nilai perlengkapan, nilai pembelian berserta PPN-nya otomatis akan mengurangi nilai kas di tangan atau cash on hand ini. Oke, sejumlah 288.750. Oke, sudah sesuai. Kalau sudah kita tap ke bawah, kita record. Lanjut dokumen nomor 10. Ya, jika tadi ada nota kontan, maka di sini selanjutnya ternyata ada nota kredit ya. Nota kredit ini berarti ada pengembalian barang atas barang yang kita beli. Karena di sini kopnya orang lain, berarti ini adalah retur pembelian atau pembelian barang atas barang yang kita beli, seperti itu. Oke, adanya retur ini akan kita catat dengan cara begini. Oke, kita masukkan RT strip 01, tanggalnya adalah tanggal 10 Desember. Oke, jadi ini retur pembelian atas barang yang kita beli tanggal 9. Seperti itu. Oke, atas adanya retur, otomatis retur ini akan mengurangi nilai hutang kita. Oke, karena hutang berkurang maka di sisi debit account payable-nya. Oke, account payable-nya di sisi ini adalah kami telah mengkredit. Oke, berarti karena kita mengembalikan barang, karena ini pembelian tanggal 9 ini tunai ya. Berarti yang berkurang bukan karena tunai, berarti otomatis kasnya ya. Kas kita bertambah, Jadi perlengkapan kita berkurang, kasnya bertambah. Oke. Di sini kas kita bertambah 41.250 adanya pengembalian itu. Ya. Karena otomatis karena kita belinya tadi tunai, kita otomatis kita langsung mengeluarkan uang. Terus kemudian karena barang yang kita terima itu ada barang yang tidak sesuai dengan apa yang kita beli, maka otomatis barang itu kita kembalikan. Nah, proses pengembalian itu namanya retur pembelian. Nah, atas adanya retur itu otomatis uang kita yang tadinya sudah kita keluarkan kembali lagi, seperti itu, kembali lagi. Oke, sini karena kembali lagi uang kita, maka kas kita bertambah sebesar di sini kita lihat 41.250. 41.250. Oke. Dari adanya pengembalian barang, berarti ada sales retur, ada pengembalian barang. Oke, sales retur. Sales bukan sales ya. Ini karena beli berarti perlengkapan ya, perlengkapan kita berarti. Ya, perlengkapan kita berkurang di sisi kredit yaitu sebesar 37.500. Dan di sini ada PPN, berarti ada PPN income. Ya, PPN income-nya adalah 3.750. Oke, sudah benar ya. Oke, kalau sudah kita tap ke bawah, kita record. Oke. Saya rasa untuk dokumen transaksi nomor 11 dan seterusnya kita akan coba lanjutkan untuk part selanjutnya ya, karena sekali lagi karena durasi terlalu panjang. Saya rasa untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.